walaupun masih jelek juga sih penyampaian karena saya single take. Ya, udah direkam nih ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kapan suatu item memiliki proportion of endorsement yang buruk, sangat buruk lah. Sangat buruk itu pengertiannya bisa 1 ketika semua partisipan menjawab ke arah setuju. Kalau responnya ada, pilihan responnya ada 6, maka jawabannya hanya ada 4, 5, atau 6, atau salah satunya. Jadi kalau di dalam proportion of endorsement, sebetulnya yang dilihat adalah polaritinya. Ketika responnya dibagi 2, ujung polar, maka siapapun yang menjawab di polar yang 1, maka dianggap sama seperti variasinya. Jadi kalau pilihan jawabannya 6, kalau kita bagi 2, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, maka kalau semuanya jawab 1 juga dianggap sama seperti jawab 2 atau jawab 3. Ya, oke. Jadi dalam hal ini, ada yang mau nyoba jawabannya apa? Dikaitkan dengan korelasi. Nggak ada. Oke, Adri, di kolom A ini copy paste dari total score lah, di. Boleh, di. Total score di kolom, di sheet score. Di sheet score itu ada kolom yang ke, ya raw score aja kolom C, di copy paste gitu. Ini kalau pakai software saya, copy di sheet yang baru, di A2 ya, di A2. Di A2, ya klik kanan, ya oke bisa. Itu skor itu ya. Kolom A, A1 skor. Kolom B katakanlah item 1 gitu misalkan. Ya, klik di A berapapun, diklik di A berapapun, data, sort by score, ascending descending terserah, oke aja. Ya, Ardi pola responnya tadi di 4, 4, 4, 4, 4, 4 gitu di kolom B2, B2 sampai berapa gitu terserah. Copy aja mungkin sebanyak 100 orang di. Ini kan 265 kan. Tapi kepegel nggak, silakan lah nyobain. Nah, jangan ketik. Nah. Kan kita bicaranya ini di. Bicaranya adalah proportion of endorsement, tidak lagi optimum performance test pilihannya. B2 4 4 4 pilihannya kan 4 5 6 kan itu ya. 4, you just follow me, 4 ya ketik sampai 90 orang ke 100 orang ke terserah, copy paste aja. Ya random aja udah, nggak usah precise berapa. Kemudian 5, di bawahnya 5. Ya, kemudian 6. Ya, kebayang yang lain? Kebayang, Mas. Ya, oke. Bisa jawab nggak sekarang? Udah bisa jawab belum? Kapan suatu item memiliki POE yang buruk, tetapi diskriminasi sangat baik? Belum kebayang berarti. Oke, Ardi, di sel manapun yang kosong, warnain apa gitu, terserah. Kuning kali, biar beda dengan yang apa tuh, tail ya. Saya akan isikan kolom ini dengan Ardi adalah apa namanya, untuk melihat coefficient of item discrimination itu ada 3 di. Masih ingat nggak di bahan kuliah sebelumnya? Atau yang lain juga boleh deh. Ardi coba jawab. Sorry, Ardi nggak ngomong ya, karena nggak udah bisa ngomong ya, Di nggak ada suaranya ya.
Ada 3 metode nih. Apa aja? RIT. Ardi kalau mau ngomong nggak apa-apa loh, masih ngetik. Ada 3 metode. Ya, kalau RIT kan sebetulnya bukan metode sih. Oh, sorry Mas. Ya, silakan. Oh, saya kepikiran itu tadi Mas. Ya, RIT, CRIT, RIC itu apa sebetulnya? Extreme group ya Mas? Bukan extreme group, itu yang delta. Oh ya. Sorry. Menggunakan kriteria Mas atau teknik korelasi. Ya, jawabannya adalah correlation indices method. Jadi kita menggunakan kriteria dengan nanti korelasi. Yang kedua apa? Extreme group method Mas. Extreme group method, delta. Yang ketiga apa? Hari ini lagi dibahas nih, hari ini. Distraktor, Mas. Distraktor, oke. Ya, Ardi tulisin di biar gampang di. Ya, ulangi lagi tadi biar disaling ulang. Jangan di warna kuning, jangan di warna kuning, di tempat lain. Urutannya ke bawah. Ini jangan di situ juga karena nanti akan numpuk. Di kolom E lah, di kolom E. Ya, ulangi lagi tadi sebutkan 3 hal itu. 1, 2. Ini Mas. Ya. 3. Ini Mas. Oke, saya mulai dari yang extreme group method. Kapan suatu item dapat mendiskriminasi? Extreme group method, ini yang namanya diskriminasi, itu bisa untuk tipikal maupun optimum performance test ya. Kalau pakai extreme group method, maka kalau bentuk soalnya benar salah, apa yang dilakukan? Tadi di G1 tulis yang E1, E2, E3 dipindah di cut ke E2. Ke E2. Turun 1 baris. Ya, oke. Ya, di kolom G1. 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 Oh, oke. Optimum performance test, optimum aja lah. H1 tipikal. Kalau menggunakan kriteria, kalau tes optimum, itu bisa pakai apa aja di? Yang lain juga boleh jawab, bisa jawab. Tadi RIC sama yang RIT ya Mas ya? Bukan ya? Ya bisa, oke. RIC adalah korelasi item dengan kriteria eksternal. RIT adalah dengan kriteria internal. Semuanya korelasi, di namanya kriteria itu korelasi. Dalam kurung kriteria itu korelasi, kriteria korelasi. Nah, the criterion. Ya. Yaitu kita pakai analisis korelasi. Korelasinya pakai Pearson umumnya ya. Kalau itemnya dikotomi gimana benar salah? Pearson juga bisa. Yang umum biasanya disebut poin biserial gitu ya. Saya nggak tahu ini saya merasa ngomong sendiri, saya butuh feedback juga dari kalian. Iya Mas, kedengeran kok. Ya, oke. Feedbacknya dalam pengertian, ini juga apa namanya partisipatif tuh ya. Adi lagi mengerti apa, Di? Enggak Mas, mau aja Mas. Ya, itu untuk tipikal pun sama. Dua-duanya. Ada lagi CRIT gitu ya. Ya, kalau extreme group method.
Kalau pada optimum menggunakan Yang itu bukan sih Mas, yang item difficulty kelompok upper dikurang item difficulty kelompok lower. namanya apa? UPL. Bukan delta. Oh, koefisiennya D, iya. D-nya D kecil ya. Miring, ya. Ya, silakan isikan kolom-kolom yang lain dengan jawaban. Ini nunggu inisiatif agak pelan juga. Ya, yang ada di kolom A dan kolom B ini yang sedang tanya-tanyakan. Pada yang tipikal, kalau pakai extreme group method, bisa nggak ya? Upper group bisa nggak? Pakai D juga? Pakai apa nih kalau misalkan kita mau menganalisis extreme group method, tetapi pada tes yang tipikal, kira-kira analisis apa yang bisa digunakan? Orang yang punya karakter yang diukur kan Mas? Iya, namanya ekstrim apa namanya diskriminasi kan kita punya ada ingin membedakan high scorers and low scorers. Iya. Iya Mas. Iya apa? Saya nggak nangkep nih. Oh enggak. Oh tadi saya bilang ini kan kalau yang optimum upper sama lower ya. Sama itu sebenarnya, cuma bedanya nanti di kalimatnya aja. Kalau di tipikal upper lowernya upper orang yang punya karakter itu, sama yang lowernya itu yang nggak punya karakter yang diukur gitu Mas, yang tidak terlalu punya gitu Mas. No. Oke. Bukan nggak. Oke. Ada nggak cara lain untuk mengetahui extreme group method tetapi oke, ini kan pakai extreme group method. Kalau dalam extreme group method ada berapa kelompok? 2 ya Mas. Yaitu Ya itu gimana Mas? kelompoknya itu apa aja? Yang skornya lebih tinggi sama skornya lebih rendah. Ya, namingnya upper dan lower. Oh ya. Lalu kita kan sedang melakukan analisis item. Nah, item pada tipikal itu responnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya adalah, bagaimana pada bentuk tes yang tipikal, lalu kita mau menggunakan extreme group method untuk mengetahui seberapa baik item mendiskriminasi. Yang jawab 4, 5, 6 itu masuk upper group, yang jawab 1, 2, 3 masuk lower group gitu bukan Mas? Bukan. 4, 5, 6, 1, 2, 3 itu item. Upper sama lower based on total score. Based on total score menjadikan upper dan lower. Sekarang item. Itemnya kan responnya politomi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kalau kita mau melihat diskriminasinya item itu dengan extreme group method, apa yang dilakukan? Ya, ada ditulis simple ya, tapi saya pengennya kalian juga ini nih, apa namanya, what we learn in previous stage become foundation, what stage follows. Kenapa psikometrika ada di semester setelah mata kuliah MedPen start? Independent sample t-test di. Ya, ketik di. Independent sample t-test. Independent sample t-test.
Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa independent sample t-test? Karena yang dibandingkan cuma 2 kelompok aja, Mas. Apa yang dibandingkan? Kelompok upper sama kelompok lower. Itu siapa yang dibandingkan? Yang saya tanyakan apa yang dibandingkan? Skor totalnya. No, skor total itu kan menjadikan dia apa yang dibandingkan, upper dan lower. Oh, Karakteristik partisipan nih, Mas. No, karakteristiknya apa? Usia, jenis kelamin. Apa ya? Aldi, di kolom E1 tulisin huruf kapital. Ya. Analisis item. Udah, Mas. Ya. Kita lagi menganalisis item, bukan menganalisis karakteristik partisipan. Oke. Yuk, ada yang bisa jelasin kenapa independent sample t-test? Saya menanyakan apa yang dibandingkan. Yuk, saya mau nanya high scorers ini, high scorer UTS. Boleh? Ya. Ya, dia left lagi. Yuk, The Twins. The Twins, Dumbi dan Dumbi. Ya, masih ada Dumbi-Dumbi? Enggak, Ardi jangan di ini. Oh, Ardi mau ngapain lagi? Soalnya lagi ribut, Mas, di luar. Oh, oke. Kan tinggal di mute aja ya. Pertanyaan saya mundurin lagi deh. Apa itu independent sample t-test? Wow, so hard ya gitu ya. Ayo dong. membandingkan min dari 2 kelompok itu, Oke, Mas. min dari 2 kelompok. Nah, kamu udah menyebutkan min dari 2 kelompok. Kelompoknya apa? Min dari kelompok upper sama min dari kelompok lower. Siapanya upper lower? Apanya, min apanya yang dibandingkan? Min total skor dari No. Total score itu menjadikan upper dan lower. Oh, Iya, kolom S1 apa yang kita tulis tuh? Kapital. item. Ya, ulangi lagi. Membandingkan min item kelompok upper sama min item kelompok lower. Lebih tepat, min score item. Min skor. Oh iya, min skor item. Kelompok upper, minnya berapa pada item 1? Kelompok lower, minnya berapa pada item 1? Oke, apa yang diharapkan dari independent sample t-test? Ya, tadi terusin lagi. Siapa yang dibandingkan upper group, lower group berdasarkan total score? Total score ya gabungan item 1, item 2, item 3 sampai item terakhir dijumlahkan. Itu total score. Menjadikan dia sebagai upper atau lower group. Apa yang dibandingkan? Compare min dari setiap item. Kita sedang melakukan analisis item. Kelompok yang upper jawabnya berapa aja nih? Lalu kan kita bisa hitung minnya. Kelompok lower juga sama. Kita hitung minnya pada item 1. Oke, apa yang diharapkan pada hasil independent sample t-test adalah
Ini kalau nggak saya jawab, waktunya habis nih. Tapi kalau dijawab, kalian mungkin enak. Mengetahui min yang lebih tinggi, Mas. No, apa yang diharapkan? Kalau pada D, yang diharapkan kan nilainya di atas 0,3. Perbedaannya signifikan itu, Mas. Perbedaannya signifikan. Yang kayak gimana signifikannya? Kalau nilai D kan positif, kalau negatif jelek. Kalau signifikan tuh nggak ada positif negatif. Apa yang diharapkan adalah independent voltage. Signifikannya betul sebagai tambahan informasi. Tapi apa yang mau diharapkan dari extreme group method pada tes yang tipikal dengan menggunakan independent sample t-test? Ayo, I ask you all to criticize the questions. Apa yang diharapkan? Diharapkan perbedaannya signifikan, di mana skor upper group lebih tinggi dibanding skor lower group secara signifikan. Ada yang bisa ngulangin? Di mana perbedaan skor upper group lebih tinggi secara signifikan dibandingkan lower group. Ya, perbedaannya dalam min-nya gitu ya. Ya. Ya, jadi jangan bilang hanya signifikan, karena bisa saja kalau signifikan itu yang lower lebih tinggi, bisa aja. Signifikannya betul, tapi arahnya salah. Nggak bisa. Kita harus double, arahnya betul. Arah itu artinya yang beda lebih tinggi yang mana, dan secara signifikan berbedanya. Oke, ini belum menjawab yang tadi nih, kapan suatu item pada tes tipikal memiliki POE yang buruk, tapi diskriminasinya baik. Ini belum menjawab nih sebetulnya nih. Ya, lompat dulu deh ke distraktor. Analisis item menggunakan distraktor. Analisis item yang diskriminan. Gimana tuh? Tadi kan hubungannya apa tuh? Jadi kalau digunakan biasanya yang pilih kunci jawaban di coding 1 karena dia benar itu ya. Coba ditulisin di. Menjawab benar coding 1 atau sama dengan 1. Menjawab salah, codingnya 0. Nah, sekarang kalau kita mau analisis extreme group distraktor, ini menggunakan kan distraktor itu yang jawab apapun yang distraktor, codingnya 0 kan itu ya. Jadi gimana menggunakan distraktor sebagai diskriminan analysis kalau kita akan korelasikan dengan skor total. Tambahin dikorelasikan dengan skor total. Harapannya korelasinya, hati-hati tuh pindah ke tipikal loh tadi. Nanti di wrap text ya. Itu masuk ke kolom tipikal maksudnya, maksud saya. Atau kolom G-nya dilebarkan. Yuk, korelasinya seperti apa yang diharapkan ketika skor distraktor itu dikorelasikan dengan skor total? Ini yang yuk saya serba salah nih mau menjawab, tapi kalian nggak ada yang nyoba. Mas, ini korelasi ya? Iya, kan dikorelasikan dengan skor total. Bisa nggak sih kalau misalkan dikorelasikan dengan distraktor dengan skor total, berarti diharapkannya ya korelasinya negatif? Salah. Oke. Kalau menjawab benar 1,
lalu diharapkan oleh yang benar high scorers. Berarti korelasi positif, Mas. Kenapa? Nggak tahu sih kalau itu. Jawaban positif negatif pilihan cuma 2 itu. Kalau jawab yang ini salah, maka yang satunya lagi dong. Tapi kesana nebak gitu. Ya, korelasi positif. Tapi kenapa positif? Ini saya salah pertanyaan atau memang pertanyaannya susah ya? Apa itu korelasi positif? Itu aja deh, saya mundurin lagi pertanyaannya. Tadi apa itu independent sample t-test? Apa itu korelasi positif? Korelasi yang positif tuh, Mas, kalau misalnya kenaikan di satu skor diikuti dengan skor yang lain, atau kalau misalkan penurunan di satu skor diikuti dengan skor yang lain. Ya, kenapa korelasi dengan distraktor yang akan kita perhatikan dengan skor total diharapkan positif? Nggak tahu sih, Mas, tapi apakah itu supaya bisa membedakan antara... Jadi jawabannya kan katanya begitu. Sekarang pertanyaan saya mundur lagi nih, jadi kesannya hanya hafal lisan. Apa itu korelasi positif? Come on. Ulang lagi tadi. Ini. Ya udah, kenaikan di satu skor diikuti oleh kenaikan skor di yang lainnya. Ya, oke. Mau diulangi 10 kali boleh, tapi pahamnya bukan hafalnya. Kenapa korelasi antara skor distraktor dengan skor total diharapkan positif? Berarti kalau distraktornya nilainya tinggi, berarti skor totalnya juga biasanya ya pasti akan tinggi juga, Mas. Bukan pasti, diharap. Diharapkan akan tinggi juga. Skor distraktor tinggi itu berapa? Ini saya ngeliatin jam dulu nih, saya biasa on time, nanti 5:50 on time nggak selesai, ya udah kita ketemu di kuis. Atau pengennya dijawabin gitu ya, atau gimana sih harapannya? Please ngomong juga nggak apa-apa. Coba pengen denger aja. Saya kan pengennya muncul tanggapan gitu. Kalau nggak ada ya berarti saya tungguin. Jujur yang tadi terakhir nggak tahu sih, Mas. Tadi kan kamu Pak Yudis bilang distraktor skor yang tinggi itu berapa? Itu kan udah tertulis tuh. Oh iya, berarti 1, Mas. Iya, yang rendah itu 0. Orang-orang yang menjawab benar diharapkan memiliki skor total yang tinggi. Orang-orang yang menjawab salah, yang codingnya 0, yang pilih distraktor, diharapkan skor totalnya rendah. Kan korelasinya positif. Ya, boleh diulangi lagi, karena yang lain juga diam aja, nggak tahu juga nangkep atau enggak. Gimana, Yudis? Tapi Mas, saya masih, kan tadi Mas bilang kayak, tadi kan intinya kan sebenarnya kayak, kenapa positif itu supaya, kalau dengan distraktornya itu nilainya tinggi, dalam arti 1, itu diharapkan skor totalnya itu juga tinggi. Tapi, saya mau nanyanya itu, Mas, kenapa diharapkan skor totalnya itu tinggi? Maksudnya kayak, emang kalau menunjukkan apa sih, Mas, kalau misalkan diharapkan skor totalnya tinggi itu? Artinya high scorers dia. High scorers kan diharapkan menjawab benar. Oke. Oke, thank you, Mas. Ya, ini beneran nih. Kalau saya pindah ke, coba Ardi, yang Word tadi di.
Jawaban yang terakhir ya, yang dari Yudis. Ini kalau sekarang nggak bisa jawab ini, berarti yang tadi bohongan jawabannya. Ayo dong, bisa nggak dielaborasi? Ya, di Excel lagi nih. Ardi di Excel lagi nih, yang di warna kuning. Sama dengan Pearson, kurung buka, A2, A2.2, A266, koma, B2.2, B266. Oke, kurung tutup, jangan di enter. Jangan di enter dulu. Yang saya tanyakan, apa yang saya akan hitung di sini? Yuk, yang lain jawab. Apa yang saya mau hitung di sini? Korelasi antara skor total masing-masing orang sama job apa sih skor di item 1. Item 1 POI-nya kayak gimana? Maksudnya POI-nya gimana, Mas? Kan jawabannya 4, 5, 6. POI-nya gimana? 1. Iya, jelek apa baik? POI-nya buruk. Ya, sekarang kalau kapan diskriminasi itu baik itu kalau ini signifikan tadi, Mas. Kalau berkorelasi sama skor total, Mas. Berkorelasi signifikan. Korelasi positif sama skor total. Pertama positif, tinggi, signifikan mungkin belakangan lah karena signifikan sangat. Jadi lihat tuh yang sekarang pakainya apa nih? Di kolom H tuh, pakai yang tipikal kan. Ini pakainya apa nih? RIC, RIT atau CRIT? Pakai RIT, Mas. Ya, coba enter sekarang. Korelasinya tinggi apa enggak? Kok nggak mau? Oke, coba dulu. Ini deh, gini aja deh. Oke dulu aja. Ini nggak sampai 2 ini ya. Partisipannya nggak sampai 266 ya. Coba dihapus dulu aja. Partisipan sampai berapa bawah? Harusnya kan 266 plus 1. 266 tuh betul. Coba diklik. Oh, Ardi salah ketik. Coba diklik di A2 itu hapus dulu. Rumus D-nya hapus dulu. Rumus deltanya hapus dulu. Nanti ketik ulang deh. Rumusnya semuanya hapus dulu aja. Nanti ketik ulang gampang. Ya, lihat di situ. Di A2. Klik 5. Kemudian di item 1. B1, sorry. B2. Itu number ya harusnya ya. Coba di warna kuning lagi. Di atas huruf A tuh ada fx, ada function di atas huruf A. Fx. Ya, klik. Cari Pearson. Ya, klik coba. Ya itu sama sih, array 1, ketik array 1 tuh ini di blok aja, di blok supaya nggak salah. A2 sampai ini kita komputasi manual ya, kalau nggak nanti kalau masih nggak bisa pakai SPSS. Array 2 di blok dari bawah juga nggak bisa ya. Oh, Ardi pakai itu. Jangan lebih kelebihan. B-nya B2, jangan B1. Tadi Ardi pakainya titik koma, ternyata ini Excelnya beda. Lebih lagi.
Itu rumusnya di belakang ada tambahannya lagi ya. Itu di set isu sama sih di. Itu tuh di functionnya tuh di kanan tuh ada itunya tuh, ada kebanyakan tuh. I'm waiting. Sorry Mas, susah kalau nggak hidup mic. Di mana Mas? Oh, Itu ini. di baris functionnya tuh kebanyakan rumusnya tuh kamu ngekliknya apa aja itu. Ya, dihapus kebanyakan lagi. Bentar Mas. Aduh. Ya tinggal klik aja ya Mas ya. Mau pakai array-array-nya aja deh. Ini aja. Oke Mas. Ya bentar. Kalau PJJ ini kalau beginian tuh ribet ya. Ayo Mas. Aduh, ini 266 ya Mas ya? Enggak tahu kamu ngitung aja. Gimana siap? Titiknya titik 2 itu ya terserah lah, saya nggak tahu. Kamu Ini titik 2 nggak bisa Mas. Ya oke ya, coba dulu aja, ntar kalau error ya ulang-ulangnya terus sampai selesai. Kita coba aja Mas ya. Oh. Di itu A2-nya tadi A2.2, A266. Oh. Gimana ya? Tunggu ya, tadi kalau nggak salah Pearson A2 Ya. titik 2 A266 Terus titik koma. Ya. Coba aja dulu B2 B26. titik 2 B26 tutup kurung. Ya berharap aja. Itu udah Mas. Ya, jauh di atas 0,3. Apa? Jadi kalau dibilang kapan, ada yang bisa menjadikan penjelasan, kapannya betul. Korelasinya di atas 0,3, jauh bahkan 0,8. Jadi POE buruk belum tentu, diskriminasi buruk. Ada yang bisa kasih penjelasan kenapa? Kapan? Lihat lagi pertanyaannya, Ding. Yang word. Kapan? Berarti ketika kalau kapannya Mas, berarti tadi yang ketika berkorelasi tinggi dan positif dengan skor totalnya. Ya itu kan hasilnya. The condition. Apa yang saya tanyakan kondisinya gimana? Kalau korelasi kan hasilnya. Saya nggak nanyain sampai sejauh korelasinya. Coba dimundurin lagi. Kita belum hitung. Tadi hitung itu sebetulnya hanya pembuktian yang pengen saya tunjukkan, tapi hanya dari soal ini aja, dari yang tayang sekarang ini nih. Pakai prinsip tadi, Yudi saya tanyain korelasi positif, terus ketika diterapkan ke sini nggak bisa, hafalan kalau gitu jawaban saya, bukan pemahaman. Ya, 4 menit lagi. Saya hari ini 8 SKS. Capek. 5 psikometrika. 7 deng MPSD tadi. Ayo Yudis, atau yang lain deh. Kaitkan dengan korelasi positif. Mas. Yes. Kalau misalnya skor itemnya nggak beda jauh sama skor total? No. Belum tentu, itu bisa negatif juga korelasinya. Kaitkan dengan korelasi positif, kaitkan dengan grup. Saya nunggu 5+9 aja, pas 1 menit saya close. Item 1 dan item 2 jawabannya sama sebetulnya.
5 lebih 8. Yudis, saya tambahin jawabannya. Dalam item discrimination menggunakan kriteria, kita akan melakukan analisis korelasi. Diskriminasi yang baik ditunjukkan dengan nilai korelasi yang positif, tinggi, signifikan. Pertama harus positif dulu, hierarkikal nih. Kedua tinggi, ketiga signifikan. Tinggi nggak signifikan? Mungkin, kalau partisipannya sedikit. Rendah signifikan? Mungkin, kalau partisipannya banyak. Karena degrees of freedom-nya jadi besar. Saya ulangi lagi, kapan suatu item memiliki POE yang buruk namun memiliki diskriminasi yang sangat baik? Ketika low scorers pilih 4, middle scorers pilih 5, high scorers pilih 6. Oke. Ada yang mau nyoba untuk item 2? Ada yang mau nyoba untuk item 2? Tadi Mas sempat bilang katanya item 1 sama item 2 sama kan, berarti ya ketika low scorers tapi saya nggak tahu kenapa Mas itunya. Berarti mungkin kalau jawabannya berarti ketika ketika low scorers memilih 1 dan ketika high scorers memilih 2, 3 dan ketika middle scorers memilih 2. Iya. Tapi enggak belum kebayang itunya Mas. Kan middle, lower sama upper scorers itu kan tergantung dari skor totalnya. Itemnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena PO-nya buruk cuma ada 1, 2, 3 atau 4, 5, 6. Kenaikan di variabel skor total diikuti oleh kenaikan variabel di item. Kalau low scorers 4, middle scorers 5, high scorers 6, korelasinya positif. Saya ngomong sendiri kayaknya. Mau konfirmasi silakan loh. Tadi apa Mas, kenaikan di variabel? Ya, buktinya apa? Buktinya tadi Excel yang tadi. Excel yang tadi. Ya. Ardi. Excel yang tadi di. Kolom B diklik di. Kolom B-nya klik. Kontrol H. Oh, nggak bisa ya? Kontrol hotel. Saya nggak tahu kalau di Mac apa tuh. Oh, ini Mas. Ardi pakai Batman. Replace what? Replace what? Oh, ini Mas. 4. No, replace what? 4. Yang ini Mas. Replace what? 4. Replace what yang mana? Di atas ada itu. Yang mana Mas? Yang ini. Itu replace with. Replace what yang mana Mas? Di atasnya lagi itu. Find what Mas? 4. Iya. Replace with 1. Oke. Udah Mas. Find-nya apa? Replace all. Udah. Belum. Replace all. Sorry Mas. Oke. Ya, replace Udah. what? 5. Replace with 2. Replace all. Replace what? 6. Dengan replace with 3. Replace all. Udah Mas. Udah oke. Korelasinya nggak berubah. Ya, silakan sekarang. Ya oke aja, close. Udah selesai. Ya, sekarang coba orang nomor 2 ganti jadi 3, jadi 2 gitu. No, di item. Itu kan skor total. Jadi 2, jadi 3 gitu, berubah dikit-dikit. Nanti korelasinya berubah dikit-dikit. Makin kecil dia 0,8. Ya, ini bikin 3 gitu. Nanti mengecil lagi dan seterusnya gitu. Ya. Oke, ada yang bisa ini balik lagi ke soal tadi di? Ada yang belum nangkep? Kenapa korelasinya diharapkan positif
tinggi, signifikan, karena itu memang kalau untuk dapat mengatakan memiliki diskriminasi yang baik, sangat baik bahkan, korelasi 0,7, 0,8 tuh wah banget. Dapat 0,3 di psikometri itu susah. Saya asumsikan saya udah kebanyakan ngomongnya dan juga ada extend 3 menit. Jadi apa ya, konseptualnya nih, korelasi. Jadi kalau penguasaan korelasinya oke, harusnya jawabnya cepat gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan hanya kuis saja, tidak ada